Halo semuanya, pada pertemuan kali ini kita akan membahas materi mengenai Sunan Bonang. Sunan Bonang, nama aslinya yaitu Mahdum Ibrahim. Beliau merupakan putra keempat Sunan Ampel dari pernikahannya dengan Nyi Ageng Manila atau Putri Arya Teja Bupati Tuban. Sunan Bonang lahir pada tahun 1465 Masehi. Silsilah keluarganya bersambung dengan Rasulullah lewat ayahnya yaitu Sunan Ampel atau Raden Rahmat sampai ke Sayyidina Husain bin Ali dan Fatimah putri Nabi Muhammad SAW. Raden Mahdum Ibrahim atau Sunan Bonang belajar agama langsung kepada ayahnya yaitu Sunan Ampel di pesantren bersama Raden Paku atau Sunan Giri, Raden Patah, dan Raden Kusen. Ia juga mengenyam pendidikan di Aceh dan berguru kepada Syekh Maulana Ishaq atau ayah dari Sunan Giri sewaktu singgah akan melakukan perjalanan haji ke Tanah Suci Mekah. Kecenderungan beliau terhadap seni dan sastra membuatnya banyak belajar kesenian dan budaya Jawa, tentang kesusastraan Jawa, tembang-tembang jenis Majapahit yang populer pada masa itu. Mengawali dakwahnya, Raden Mahdum Ibrahim memasuki pedalaman Kediri, Jawa Timur dengan mendirikan langgar atau musola di tepi barat Sungai Brantas, Desa Singkal, Kabupaten Nganjuk, Jawa Timur. Gaya dakwah yang keras di awal dakwahnya, seperti merusak arca yang dibujak penduduk, menimbulkan konflik, dan banyak tokoh yang memusuhi Sunan Bonang, terutama tokoh-tokoh ajaran Bhairawa Tantra, Ki Putu Lucoyat, dan Nyai Plecing. Dakwah Sunan Bonang tersebut belum mencapai keberhasilan karena masyarakat Kediri masih belum menerima Islam hingga datang masanya Sunan Prapen pada tahun 1551 Masehi. Kegagalan dakwah Sunan Bonang di Kediri mengantarkannya pindah ke Demak atas panggilan Raja Demak yaitu Raden Patah yang mengangkatnya sebagai Imam Masjid Demak. Namun tidak lama kemudian ia melepaskan jabatan sebagai imam. Kemudian pindah ke Lasem dan mendirikan sebuah zawiyah atau tempat khusus untuk beribadah dan juga digunakan para pengamal tasawuf sebagai halwat atau tempat untuk menyendiri. Kemudian pada usia 30 tahun, Sunan Bonang dijadikan wali negara Tuban yang mengurusi berbagai hal yang menyangkut agama Islam. Sunan Bonang juga dikenal sebagai penyebar Islam yang menguasai ilmu fikih, usuluddin, tasawuf, seni, sastra, arsitektur, dan ilmu bela diri atau silat. Keluasaan ilmunya dapat dilihat dari buku-buku sumber yang dijadikan rujukan dalam menulis naskah Primbon Bonang. Nah, kemampuan Sunan Bonang sebagai dalang pertunjukan wayang juga memberikannya kesempatan menyisipkan dakwah Islam melalui seni yang digemari penduduk pada zamannya. Ia mencoba menyempurnakan susunan musik gamelan dan menambahkan irama-irama lagu. Selain sebagai tokoh penyebar Islam, Sunan Bonang juga dikenal sebagai orang yang sangat pandai mencari sumber air di tempat-tempat sulit air. Masyarakat mengenalnya tokoh yang mempunyai banyak kelebihan. Sementara, kesaktian yang ditunjukkan Sunan Bonang sebenarnya adalah karamullah yang diberikan Allah Subhanahu wa taala, yaitu hidup tidak menikah atau membujang hingga akhir hayatnya. Sunan Bonang diperkirakan wafat pada tahun 1525 Masehi, dimakamkan di Tuban sebelah barat alun-alun kota Tuban, Jawa Timur. Selanjutnya ada peran Sunan Bonang dalam mengembangkan agama Islam di Indonesia. Dalam melakukan dakwah Islam di daerah Jawa, Sunan Bonang mempunyai peran penting dalam mengembangkan syiar Islam. Yang pertama ada mengembangkan dakwah Islam lewat seni dan budaya. Alat musik Bonang selalu digunakan untuk mengiringi pertunjukan wayang. Alat ini juga digunakan oleh aparat desa untuk mengumpulkan warga jika ada informasi yang disampaikan kepada masyarakat. Nah, kondisi masyarakat yang menyukai pertunjukan wayang dimanfaatkan Sunan Bonang untuk menarik simpati masyarakat dalam memeluk Islam dengan memasukkan pesan-pesan dakwah Islam dalam pertunjukan. Keahlian dan kemampuan Sunan Bonang juga memahami sastra Jawa dan tampil sebagai dalang, serta turut berperan dalam melakukan penyempurnaan dalam pertunjukan seperti menyempurnakan Sunan Gamelan, menambah lagu-lagu, menambahkan cericikan seperti ricikan kuda, gajah, harimau, garuda, kereta perang, dan rampongan. Kemudian ada mengubah tembang-tembang Jawa dan membuat berbagai jenis gending. Dan yang terakhir ada penemu alat musik Bonang.
Peran yang kedua yaitu memasukkan nilai-nilai keislaman pada tradisi masyarakat Jawa. Pada awalnya masyarakat Jawa mengenal ritual Pancamakara dalam ajaran Tantrayana, yaitu sebuah upacara yang dilakukan dengan duduk mengelilingi makanan. Nah, di tengah-tengah duduk itu terdapat seorang Cakreswara atau imam sebagai pemimpinnya yang membacakan mantra-mantra. Melihat kondisi atau tradisi yang dilakukan masyarakat pada saat itu, Sunan Bonang mengisi tradisi ini dengan upacara kenduri atau selamatan dengan doa-doa Islam. Sebutan Ancakrawati atau pemimpin lingkaran cakra diberikan kepada Sunan Bonang karena ikut meneruskan tradisi dan mengubah isinya bernilai ajaran Islam. Peran yang ketiga yaitu menyebarkan dakwah melalui karya sastra suluk wujil. Naskah primbon atau tulisan Sunan Bonang memuat ajaran tasawuf yang mendalam. Tulisan ini merupakan hasil bacaan yang bersumber dari kitab-kitab klasik, berisi ajaran Islam dan nasihat-nasihat para ulama yang merujuk tulisan ulama sebelumnya seperti kitab Ihya Ulumuddin karya Imam Al-Ghazali, kitab Talqis Al-Minhaj karangan Imam Nawawi, dan kitab-kitab lainnya. Selain itu, Sunan Bonang juga menulis tentang pengetahuan tasawuf yang lebih mendalam, yaitu karyanya yang berjudul Suluk Wujil yang ditulis dalam sastra Jawa dengan berbentuk tembang. Karya ini juga masih tersimpan di perpustakaan Universitas Leiden, Belanda. Selanjutnya ada sikap positif dalam pribadi Sunan Bonang. Dalam usaha menyebarkan dan mengembangkan dakwah Islam di Indonesia, Sunan Bonang patut menjadi teladan dalam sikap positif yang ditunjukkannya. Sikap positif yang pertama yaitu penyebar Islam yang gigih dan ulet. Kegagalan Sunan Bonang dalam berdakwah di Kediri dalam melakukan dakwahnya dengan pendekatan yang cenderung keras membuatnya dimusuhi oleh tokoh-tokoh ajaran Bhairawa Tantrana. Kondisi ini tidak membuat ia mundur dalam mengembangkan dakwah Islam. Ia melakukan perubahan strategi melalui seni dan budaya yang digemari masyarakat. Sunan Bonang juga selalu mampu memanfaatkan peluang untuk mengajak seorang menganut ajaran agama Islam. Yang kedua ada seniman kreatif dan inovatif dalam mengembangkan media dakwah. Sunan Bonang memahami sastra Jawa. Ia juga menulis suluk berisi tembang yang berisi pesan-pesan ajaran agama Islam. Ia juga mengembangkan dakwah Islam lewat seni pertunjukan dan musik yang digemari oleh masyarakat di zamannya. Kemampuannya dalam memainkan alat musik Bonang menarik perhatian masyarakat dan lambat laun mereka mendekat untuk memeluk ajaran agama Islam. Yang ketiga ada toleran dalam berdakwah. Kegagalannya dalam berdakwah di Kediri dengan pendekatan keras membuat Sunan Bonang merubah strategi dan memahami tradisi yang sedang berlangsung di masyarakat. Dan beliau masukkan nilai-nilai keislaman dalam ritual keagamaan Tantrayana menjadi tradisi lingkaran kenduri atau selamatan yang diisi dengan pembacaan zikir dan doa. Itulah penjelasan materi mengenai Sunan Bonang atau Raden Mahmud Ibrahim. Semoga materi itu dapat memberikan pengetahuan kepada kalian semua. Thank you.